Kiranya Engkau membuka mata roh kami untuk terus melihat kemuliaan-Mu. Sehingga ketika kami melihat Engkau, hal-hal yang ada di sekitar kami boleh kami atasi oleh karena Engkau pembuat mujizat. Itu sebabnya Tuhan, kami menyadari kami sangat membutuhkan Engkau. Dan pagi hari ini bila mana Engkau akan menyampaikan firman-Mu, kami tahu bahwa segala sesuatu bersumber daripada-Mu. Dan oleh karena firman-Mu semuanya jadi, ada dan diciptakan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah roh kami terus menangkap kehendak Tuhan pribadi lepas pribadi. Dari kami yang remaja sampai yang kami dewasa tua, semuanya dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Gusti, Sugeng Enjang, matur nuwun Pak Gembala sudah kasih kesempatan saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin beberapa tahun yang lalu ada yang tahu saya karena saya memang dulu pelayanannya di Singosari, jalan kaki dari LBTC lewat Wonosari begitu ya. Apalagi kalau sudah naik truk dulu LBTC, ini enggak kebanterannya ya. Kalau LBTC itu hidupnya dengan iman, jadi lenda ono duit gandol truk bukan gandol Gusti. Jadi gandol truk. Jadi puji Tuhan, kalau saya dipercayakan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Sampai detik ini pun saya kalau disuruh maju ke depan ke belakang mimbar, sampai detik ini saya tetap gemetar begitu ya. Karena saya menyadari bahwa ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita melayani Tuhan itu bukan berdasarkan apa yang dapat bisa saya lakukan, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Bisa ditampilkan ada satu foto baru tadi tak transfer ke Mas. Nah, kita enggak ya. Saya lulusan LBTC dapat istri satu-satunya dan anak saya 2 perempuan, satunya kuliah di UPH, yang satunya masih SMA kelas 2 di Koryesu. Jadi saya jadi seperti ini nih karena LBTC yang membentuk saya. Dibentuk di LBTC, siapa yang tahu LBTC? Wah banyak ya, karena memang orang Singosari ini pelayannya LBTC ya. Jadi kalau panjenengan preso LBTC, bentuknya LBTC salah satunya kayak saya. Ya, dulu waktu nikahnya Mama Mestari, saya pemain keyboardnya. Jadi memang saya nggak bisa lupakan dari mana saya berasal. Sekalipun saya dulu nggak iso opo-opo, tetapi Tuhan bentuk saya jadi seperti ini. Dan sekian puluh tahun baru saya masuk lagi di Singosari untuk bisa melayani. Dulu dengan Pak Sawal, aku sudah Pak Kastomo begitu ya dulu ya. Iya seperti itu. Jadi puji Tuhan dan puji Tuhan itu anugerah Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan. Dan rupanya hari ini kita semua masih sehat ya. Mohon maaf kalau saya lupa karena memang lama ya. Saya 24 tahun di LBTC dan puji Tuhan tahun 2017 saya melayani kembali dengan organisasi yang lain. Puji Tuhan. Baik, itu tadi sekelas keluarga kami kecil ya. Anaknya 2, satunya lahir di Sorong waktu saya pelayanan di kota Sorong, satunya di Lawang. Jadi bapak itu Tulungagung, ibu Kalimantan Tengah, anaknya Sorong dan Lawang. Jadi di kartu keluarga gak ono sing podo. Makanya di Dukcapil bingung, Pak ini beneran? Iya betul. Jadi kayak tentara begitu ya, karena diutus sana diutus sini begitu. Baik, tema yang diberikan kepada saya tentang keserupaan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan namanya serupa, tetapi ada kalanya serupa tapi tidak sama. Standar penerimaan dunia, keserupaan dengan dunia itu yang pertama adalah sesuai dengan status sosial atau derajat. Yang kedua kekayaan atau harta kepemilikan. Yang ketiga kesuksesan atau keberhasilan. Dan yang keempat adalah keadaan fisik. Hari-hari ini banyak orang mulai mensejajarkan dirinya dengan kata apa? Kata dunia.
Kalau Anda tidak percaya, coba kita lihat di sekitar kita. Banyak di sekitar kita sudah mulai mensejajarkan dirinya dengan apa yang di sekitar kita. Contoh yang paling kelihatan adalah ketika film drakor booming di Indonesia. Betul ya? Semua mulai K-pop. Betul enggak? Betul enggak? Semua berusaha dari rambut sampai semua. Enggak ketinggalan. Saya suka di pasar. Lah di pasar pun emak-emak yang jualan seneng film drakor. Wes lali telenovela. Iya dong. Jadi semua mensejajarkan dengan keadaan dunia. Yang kedua, kalau dulu kita anak-anak suka main dakon, karambol, betul nggak? Suka meneker, gacoan. Siapa yang pernah dapat bungkusnya rokok disusun? Ada? Masih ingat? Ada ya? Sekarang wis gak ono, hai. Terus karetan, ada sekarang? Masih ada? Angel. Kalau Alkitab berkata, ketika Alkitab roh itu membawa manusia yang jauh menjadi dekat kata Alkitab. Tetapi zaman sekarang sing dekat tadi, leres nama badan. Yes or not? Wah, memang orang Toyo Marto ini bahasanya luar biasa ya. Jadi yang dekat pun jadi jauh. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kadang-kadang ketika kami diberkati 2 lantai rumah kami, ketika istri saya di atas saya di bawah, kadang teriak gak dengar telepon. Mi, turuno, ono tamu. Itu lantai 1, lantai 2 Bapak Ibu. Terus kalau kita yang di dekat ini, kadang-kadang satu keluarga, kalau sudah sepertinya quality time makan bersama, kalau dulu bapak saya masih ingat bapak saya orang Pamekasan, kalau lemak begitu ya, tapi bahasa saya karena bahasa Tulungagung, tompes kabi tak iya begitu ya. Jadi tak ngerti, kawula namung saged basa Jawi, pramila menika piantun Jawi nggih ngeten menika, wis ical medurone ngaten nggih. Ketika kita makan bersama untuk menunjukkan quality time bersama dengan keluarga. Dulu kita gojekan, betul enggak anak-anak? Tapi sekarang ketika pesanan belum datang, duduk yang dipegang. Wah. Kadang-kadang dulu nek dikongkon cepet, tapi kalau anak sekarang kalau dikongkon bilangnya, waduh, kok bisa nyambung ya? Jen apa mboten Ibu? Saestu. Ya wis ngerti kabeh wis gak usah khotbah wis. Jadi enggak usah gitu. Anak pendeta, anak saya pun memang melayani, kadang main, anak saya perempuan. Yang pertama pemain keyboard, yang kedua gitar dan drum. Dia suka main drum, perempuan tapi suka main drum. Jadi kalau kosong dia main bass, hari ini dia main bass, kan dia main bass gak datang dia main bass, kadang main gitar, kadang main drum, saenak utile dhewe begitu. Pokoknya melayani katanya dia. Bapak Ibu ini berkati Tuhan, sama juga anak saya kalau sudah bisa ngajukan tugas. Tapi di sela-sela tugas, WA-an, chattingan, game bareng mbek koncone, sehingga nah wis gua sampah, gitu ya. Biasa. Lah inilah yang kadang-kadang membuat bahwa kesejajaran serupa menjadi sama dengan apa yang ada di sekitar kita, tidak bisa kita pungkiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itu standar dunia, apalagi ketika kita mulai pilih orang yang kita dekat, berteman dan lain sebagainya, rasanya kadang-kadang cocok dengan kita. Mungkin cocok hobinya, cocok makanannya, cocok penampilannya, cocok gaya hidupnya, semua disejajarkan. Jadi dunia sudah men-setting manusia untuk menjadi sama seperti itu. Itu sebabnya ketika kita mengerti akan panggilan Tuhan, akan keserupaan Tuhan, mari kita mulai melihat standar kita. Bagaimana kata Alkitab tentang diri kita, orang-orang yang dipanggil di dalam Yesus. Kejadian 1 ayat 26-27, baiklah kita membentuk manusia, membentuk
manusia menurut gambar dan rupa kita, kata Bapa di surga. Jadi kita ini sebetulnya sewajarnya, senaturalnya, sebetulnya wajah kita, ini hidup kita, ini adalah bentukan gambarnya Gusti Allah. Sekalipun mungkin hidungnya pun mancungnya harusnya ke depan tapi ke dalam. Telinganya yang seharusnya seimbang besarnya karena biyen nakal kayak Mas Agung dijewer mbek ibuke akhirnya ombo sing kiwa. Halo. Kadang-kadang kita mulai berpikir iya ya, kita mulai menyamakan diri pada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita diciptakan itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Gambaran Tuhan yang dimaksudkan seperti apa? Apakah Tuhan itu bisa berubah seperti bunglon, kadang putih, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, begitu? Saya rasa tidak. Tuhan tidak berubah warna dan tidak berubah bentuk. Tetapi yang dimaksudkan kita akan belajar terus. Di dalam Roma pasal yang ke-8 29. Panggilan kita dibentuk menurut gambar Tuhan. Dipulihkan menurut gambar Tuhan. Yang ketiga Efesus pasal 4 ayat 22-24. Bagaimana roh itu akan memperbarui kita dari hidup kita dari hari ke sehari. Ini panggilan kita. Itu sebabnya kalau kita tidak diterima oleh dunia itu wajar. Sama-sama wajar. Kalau teman di sekolah menolak kita karena tidak serupa, tidak selevel, tidak sederajat dengan mereka, katakan ora opo-opo. Kadang kenapa anak menjadi dibully dan lain sebagainya? Karena merasa dia tidak selevel, tidak sederajat, akhirnya kita mencari teman berusaha. Ketika anak saya SD kelas 1, saya jujur menjadi orang tua yang belajar. Ketika anak saya yang pertama masih belajar jadi orang tua banyak salahnya. Sehingga ketika anak saya tak ajari murah hati, itu semua hal dia lakukan dengan murah hati. Ketika saya berangkat ke Amerika dan bawa uang koin dolar yang quarter itu, parfum-parfum kecil-kecil dari Amerika asli, Agua de Gio dan macam-macamnya saya koleksi. Bapak Ibu tahu, dibawa nang sekolah mbek anakku. Dibawa semua, dibagi-bagi nang koncone. Akhirnya saya ditelepon di sekolah. Pak Agung, hari ini Precious menjadi center kelas. Kenapa Bu Guru? Iya, parfumnya papahnya dibagi-bagi. Dek. Tuhan, parfum Amerika asli lo Gusti, regone dolar waktu itu, dibagi-bagi. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ya wis Bu Guru, di hati jenenge pendeta ya tetep mongkok-mongkok. Gusti, anakku ya cek pinter gitu ya. Tapi saya harus murah hati, saya harus mengajari anak saya. Loh katanya murah hati tapi kok marah-marah? Kena firman saudara. Akhirnya ya wis nak, gak apa-apa. Terus gimana Bu Guru? Ya sudah dikumpulkan aja. Mungkin baliknya cuma 5, itu pun tinggal separuh. Hilang, sudah hilang masa lalu. Akhirnya kami didik kembali anak yang murah hati itu seperti apa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, identitas kita itu ketika kadang-kadang kita ini memang ingin melakukan yang baik. Tapi kadang-kadang yang tidak baik itu muncul. Itu gak kita bisa salahkan karena itu natural dunia. Dosa itu sudah menghancurkan gambar Allah di dalam hidup kita. Dosa itu sudah membuat karakter Kristus itu hilang di dalam diri kita. Itu sebabnya saya minta ada satu orang anak muda, khususnya para pemain musik bisa bacakan saya, membantu saya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Yang lain coba dibaca 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Ayo silakan, satu wanita, satu pria. Anak muda, suaranya sing banter. Soalnya
Jemaat Mas Mistari itu wayu-wayu ngganteng kabeh ya. Makanya saya kalau di depan itu rotok minder. Lo ayo, arek 6, anak gak arek 6 ini ya. Maaf suara saya agak, karena tadi pagi saya sudah harus buka ibadah, nyanyinya terlalu semangat. Jadi akhirnya suara saya agak serak-serak basah begitu ya. Ayo, 1 Petrus 1 ayat 16. Duh, gak ada anak muda tadi sini. Sing main musik mau loh. Oh ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Inilah yang sedang dipulihkan Tuhan di dalam hidup kita. Gambar Allah, keserupaan Allah di dalam diri manusia, itu yang pertama adalah mencerminkan kekudusan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, yaitu bapak kita Adam, kalau bahasa dulu sampun dahar buah kuldi begitu ya, cari ini buah hopo ya, mungkin buah apel warna merah, di zamannya Cinderella kan apel abang begitu ya. Saya nggak ngerti buah apa, nanti kita di sorga akan lihat buah apa itu ya. Mau? Yang mau akan ke sorga pasti, karena kepengen lihat nanti. Nggak sekarang yo, nanti kapan waktunya ya. Baik Bapak Ibu yang berkati Tuhan, yang pertama adalah karakter Kristus, yang pertama adalah kekudusan. Kudus itu suci, tidak bercacat, tidak bercela. Dosa itu apa sih? Dosa itu tidak sekedar mencuri, membunuh, ngerasani, merampok, utang gak bayar, bukan itu. Di sini nggak ada utang gak bayar ya, semua malah memiutangi. Amin. Haleluya, luar biasa. Dosa itu adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita lakukan yang melawan Tuhan, itu adalah dosa. Kenapa? Karena tidak selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Tadi lagunya kan, betul ya, lagunya tadi luar biasa. Gak mau ku hidup, betul ya? Loh, mana nih yang menyanyi tadi? Ku hidup. Loh. Tak mau ku hidup. Terus? Nah, kalau kita kudus itu enggak kompromi Bapak Ibu. Tapi memang betul. Hidup kita ini kan dibaharui dari hari ke hari. Memang kekudusan bukan datang dari kita, dari Allah. Sekalipun manusia kita berdosa, emangnya manusia nggak ada yang berdosa? Bayi pun berdosa, ada dosa perbuatan dan ada dosa keturunan. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa ketika orang lain berbuat dosa, itu dosanya selalu melekat di dalam diri kita. Sehingga kita bisa menghakimi orang lain tentang dosa yang dilakukannya. Apakah kita lebih daripada Tuhan? Yesus mengajarkan kepada kita, ketika ada seorang raja yang memiliki anak buah, memiliki prajurit, memiliki masyarakat, utangnya bilang aja sekarang 1M. Kamu gak bisa bayar 1M. Terus masuk ke raja ampuni, diampuni. Tapi ketika dia keluar dari tahta raja, lihat temannya yang utang 1 juta, bayaran utangmu. Itu Yesus loh ya, yang ngasih perumpamaan. Berarti kalau kita ada genetika rohani dalam hidup kita, kita tidak boleh melihat saudara kita dari belakang. Harus lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam dirinya. Amin. Sehingga hidup kita itu aman terus. Nggak ngerasa nih sengelek. Kudus terus pikiran kita, kudus. Amin. Karena apa? Yesus sudah lunas menyelesaikannya di kayu salib. Yang kedua, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Pendeta lek ndak buka ayat jari ini sesat. Jadi kita buka ayat dulu ya. Ayo, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Tadi wanita, sekarang pria. Mas, ayo mas. Sing merasa ganteng berdiri. Loh, gak anak sing ganteng ya? Masuk Mas Mistari tok sing ganteng.
Ayo pria. Lo katanya gambar Kristus, kok wedi dijemput wong ganteng. Karena sing ganteng Mas Agung. Halo. Ayo ngadek kok calanang. Ayo coba Gus, mantep kok. Loh karena calanang tadi gini loh Pak. Karena cuma tenelan. Oh ada, luar biasa. Inilah tanda Mas ganteng. Ganteng kan Mas? 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Allah adalah siapa anak Allah? Yang benar. Saestu. Nggih napa mboten? Saestu panjenengan putra-pun Gusti Allah. Lah Gusti Allah itu mengasihi lho. Betul enggak? Lah kalau genetika mengasihi itu mengalir dalam diri kita, tidak ada lagi kata penghakiman untuk saudara kita. Kon dosa, kon nakal, kon nyolongan, kon metu ke penjara. Tidak ada lagi. Amin. Yang ada adalah kasih Tuhan. Ketika orang lain jatuh, mulai belas kasihan Tuhan timbul. Diangkat, diberdayakan untuk memuliakan Tuhan. Ketika ada seorang yang gemetar karena kelaparan, harus didoakan. Rohani di dalam nama Yesus, roh gemetar keluar, padahal kaliren. Lah mosok wong kaliren didongakno lha kepripun to panjenengan niku. Harus diapakan? Yang betul. Kalau sekarang saya lapar, siapa yang mau mengundang saya makan? Non sewu nggih. Saya ini kalau khotbah lek waku itu aku tambah wedi. Karena kenapa panjenengan kalau dengar khotbah, haleluya, yes, amin, 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 amin. Kita harus dengar firman itu dengan antusias, ketawa, sukacita, senyum. Pendetanya jadi pendiri, temen toh, salah, keplecuk kan, temen toh, dilungkas ya, logor. Bapak Ibu ini berkati Tuhan, di surga nanti khotbah itu enggak laku. Makanya kita buat itu ibadah itu senang-senang sukacita. Sehingga tiap hari itu senang, damai, sejahtera, pulang dengan bebas. Bukan dengan beban berat, punya kok harus begini, harus begitu, tidak. Tetapi apa? Itu akan berubah dengan roh yang bekerja di dalam hidup kita. Allah adalah kasih. Kalau kita mengasihi Gusti tresno kula, mboten pilih bangsa, Madura Cina Jawa, sedaya sami mawon, tresnane tan ewa, sampai selami-lami yo. Monggo kita sedaya memuji asmanya. Mboten ngertos lagu menika. Waduh. Lha iki lagu sepur lempung e. Para kinasih salebetipun Gusti menika kasih. Makanya kalau kita mau saya dulu bertobat Bapak Ibu. Ketika saya bukan berarti proses itu jelek di belakang, tidak. Saya dulu tuh orang, sekalipun saya hamba Tuhan, kalau memberi sama orang itu neletik saudara. Nanti tak kasih begini, nanti kalau tak berkati kamu aja begini, nanti begitu. Tapi ketika saya mulai belajar dengan Tuhan, ketika saya putus dengan hal-hal yang supply yang secara organisasi, saya dan istri bilang, Pi, nek ngekei iku, gak usah ditelok, wonge soge gak melarat, yang penting kita digerakkan Tuhan jalan. Itu yang kami lakukan. Mas matur nuwun. Iku lek MC Winter loh ya, luar biasa. Napa malah lek Dualang. Saya sampai ndeloke melongo. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan.
Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Mengubah saya, firman itu bukan hanya untuk panjenengan yang midhangetaken sabdanipun Gusti. Nanging sabdanipun Gusti niku kagem sedaya kita. Panjenengan lan kula. Makanya saya pun hari lepas hari itu belajar diperbaharui dari hari ke hari. Makanya di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, ayo bapak-bapak, wonten bapak kula nyuwun tulung dipun waos Filipi pasal 2 ayat 5, monggo. Silakan jumeneng, monggo jumeneng bapak-bapak wonten. Bapak muda nggih saged, monggo. Filipi pasal 2 ayat 5. Monggo. Waduh. Mas Edi ini, wah. Ayo Mas. Nah, suaranya itu pakai mic buanter kan. Hendaklah menaruh pikiran dan perasaan untuk menjadi serupa, tidak bahasa toyo martoneku ujuk-ujuk. Tahu ujuk-ujuk? Tiba-tiba kayak transformer berubah, gitu, tidak bisa. Itu harus ada satu tindakan komitmen di mana kita harus menaruh, sama-sama menaruh. Berarti ada tindakan aktif untuk apa? Untuk sejajar dengan Tuhan Yesus, Sang Pencipta kita. Yang memiliki genetika ilahi. Taruh pikirannya, taruh perasaannya, enggak melo terus. Saya mau cerita itu kadang-kadang juga susah, juga sedih. Saya bukan menceritakan yang jelek. Saya juga kadang-kadang Tuhan melayani itu kadang-kadang ya abot ya Tuhan. Abotnya bukan karena dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kadang-kadang proses yang kami hadapi para pendeta hamba Tuhan itu dengan teman sekerja Bapak Ibu. Apalagi karena panjenengan mireng gonjang ganjingnya PGL. Waduh. Kayak pemilihan ketua daerah Kabupaten Malang. Sing gosip, sing iki, sing iku. Waduh. Saya bilang Tuhan ajaib engkau. Sampai aku ora wani metu teko omah. Ada acara kemenak saya ndek pojok saudara. Saking wedine saya ndek pojok. Karena Tuhan ajak sampai aku tuh menceritakan kejelekan. Karena aku kepengen segambar dan serupa dengan Tuhan. Belajar untuk hidup sesuai dengan karakter Kristus. Menaruh pikiranku selalu bersih, selalu baik. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Serupa dengan Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihat kamu supaya engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Perhatikan, kita udah belajar yang kudus ya, identik firman ya. Genetika rohani, yang kudus, yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Terus ayat yang kedua, janganlah kamu apa? Menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Sama-sama berubah. Sama-sama berubah. Harus ada itikat dari diri sendiri untuk berubah. Firman sudah diberikan, pedang itu tajam, kalau tidak dipakai menebas, gak ada artinya, amin. Senjata gaman, setajam apapun kalau tidak digunakan, tidak akan berfungsi dengan benar, betul? Firman itu, Ibrani bilang, memisahkan sendi-sendi, tulang, sumsum, jiwa, dan roh. Tetapi kalau kita tidak mau mengubah tata cara hidup kita, sami mawon, podo wae. Pak Mantep bilang, wes bablas angine. Jadi memang kita harus menyerahkan, kita harus tidak sama dengan dunia ini. Dan Roh Kudus di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 23-24, bekerja di dalam hidup kita dalam kapasitas kehendak
karakter ilahi, yaitu buah roh. Kita nggak bisa melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Mau nyanyi musiknya harus ngalih kabeh. Setia, lemah lembut, penguasaan diri, itu adalah buah Roh Kudus. Anak muda ada yang ngafal 9 buah roh? Ayo, siapa sih ngafal? Berdiri. Ayo. Ada? Loh, aku duwe dompet abang ning sitok gak sitok ya gak sitok lho. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Titus pasal 3 ayat 5. Ayo tadi Mas Edi, sekarang Mbak Edi. Bojone toh, Nyonya Edi. Ayo Titus pasal 3 ayat 5. Ayo Mbak, stand up please. Siapa yang mengerjakannya? Karena kita mau sejajar dengan Allah, makanya roh itu harus ambil bagian di dalam hidup kita. Makanya Yohanes pasal yang ke berapa? 6 ya. Akan datang waktunya penyembah yang benar, yaitu roh dan kebenaran akan, betul ya ayat itu ya. Yohanes pasal berapa itu? 4 atau 6? Ya, saya diingatkan ayat itu. Jadi roh itu bergerak di dalam kita untuk mensejar dalam, ada yang tahu tadi ayatnya? Yohanes 4, 23, 24, betul ya? Iya, matur nuwun. Jadi roh itu bekerja di dalam kita untuk apa? Membantu kita. Makanya yang kelima, yang keempat adalah, perhatikan, ada proses pembentukan untuk mencapai kesejajaran dengan Tuhan. Amsal pasal yang ke-27 ayat 17 berkata demikian. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau ada konflik dengan satu dengan yang lain, bukan orangnya yang salah. Tetapi apa? Jenengan adalah alat Tuhan untuk memproses hidup kita supaya segambar dengan Yesus. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau ada orang yang menjelekkan engkau, ada orang yang nyiwana engkau, ada orang yang menekan dirimu, percayalah bukan dia yang melakukannya, tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan diri kita supaya kita sederajat, sejajar, serupa dengan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, itu sebabnya yang keempat. Untuk mencapai satu kesejaran dengan Tuhan, jangan lupa kita berdoa. Kenapa? Roh itu akan membantu kita. Roma pasal 8 ayat 26. Roh itu akan membantu kita untuk berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin kita nggak kuat menanggung beban sedemikian rupa. Syafaat sudah habis dengan bahasa Indonesia. Roh itu akan membangkitkan rohmu untuk berdoa kepada Allah. Sehingga intuisi rohani bergetar. Sehingga manusia rohani dalam dirimu terbentuk. Sehingga apa? Gambar Tuhan Yesus semakin jelas dalam pribadi saya. Ayo katakan sama-sama. Gambar Yesus sudah ada di saya. Izinkan roh bekerja dengan bebas di dalam diri kita. Yang terakhir, yang kelima, belajarlah taat sama seperti Yesus. Di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8. Yesus itu mengajarkan kepada kita
untuk taat sampai selesainya. Kalau kita baca di rumah di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke 5 ayat yang ke-8. Itu sebabnya Bapak Ibu izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Apakah kita tidak menghadapi tantangan ketika kita mau melakukan langkah keserupaan dengan Tuhan? Pasti ada. Yang pertama, saya mau katakan tadi, daya tarik dunia menjadi nominasi terkuat dalam sejarah penciptaan manusia. Keinginan hawa nafsu, keinginan daging, itu yang akan terus menarik kita. Betul? Haleluya. Mas, yang tadi baca sing ganteng mau maju ke depan, Mas. Ya, anak muda tadi loh. Sama sing ganteng mau maju. Nah, sini Mas. Nah, sampai di sini Mas. Sini. Nah, sini Mas. Naik Mas. Ya, oke. Ganteng mana saya sama dia? Ya, sing tegak Mas. Wah, SMP kelas berapa Mas? Kelas 7, kelas 7, kelas piro sih? Oh kelas 1, aduh salah lihat kelas. Dulu kelas 1, 2, 3 gitu, aku 7, 8. Kadang ngitung aku sih, 7, 6, 7 gitu ya. Maklum, seperlempung. Ya, namanya siapa Mas? Siapa? Deren, putranya sinten sih? Oh, Pak Eli. Makanya dekat dengan bapaknya. Bapak yang ganteng rupanya ya. Iya. Pulang, istrinya kemana Pak? Oh di rumah, ya puji Tuhan. Mas yang tegak Mas. Iya. Siap gerak. Ya. Loh, ojo melu, munggah. Kuat-kuatan ya Mas ya. Sing kuat, ojo sampai ketarik ya Mas ya. Ojo nemen-nemen. Ya. Sing kuat Mas ya. Kuat. Betul ya? Sudah sekuat tenaga tadi? Oh belum. Kuat ya nih Pak Deren yo. Luar biasa. Makasih Mas. Kuat tadi ya? Iya. Dia sudah sekuat tenaga untuk berada di atas. Tetapi yang di bawah mudah sekali menarik. Siapa yang sudah di atas? Kolose pasal 3 ayat yang kelima, ayat yang pertama. Pikirkanlah perkara yang di atas karena disitulah Yesus duduk. Di mana kita duduk? Di samping Yesus. Kalau kita sudah di atas, ojo ndelok ngisor terus, ketarik kita. Amin. Coba salam kiri kanan, ojo ndelok ngisor ae. Ojo ndelok ngisor. Ngerti maksudnya? Selalu masalah terus. Akhirnya selalu naik kereta api. Duit susah. Kenapa? Delok ngisor duitnya wangil, sulit, jalan buntu, terus itu. Tapi pemazmur berkata, aku melayangkan ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari mana? Dari Tuhan. Itu sebabnya pandangan kita harus pandangan ilahi. Sama-sama, pandangan ilahi. Jadi jangan kena daya tarik dunia ndek ngisor iki mau lho. Kaya wong Korea, wis kulite ireng apik manis diputihno, disontek gawe susu. Akhirnya Michael Jackson mati ya. Wis ireng jadi putih. Sing putih kepengin ireng. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yang kedua adalah ego kita. Ego kita yang membawa apa? Yang akan menarik kita. Yang ketiga, luka masa lalu. Jadi jangan ingat yang di belakang, nggih. Kalau ada hal-hal yang salah tentang siapapun juga, jangan diingat, lupakan, ampuni, selesaikan. Maju bersama dengan Tuhan. Yang keempat adalah budaya modern. Jadi budaya modern ini, baik itu rambut dan lain sebagainya, jangan mempengaruhi kita
untuk kita tetap mengasihi Tuhan, menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Keserupaan dengan Tuhan tidak serta-merta menjadi sekejap atau seketika. Namun semua itu merupakan proses perjalanan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 SKS yang Tuhan ajarkan di dalam proses ini. Yang pertama, lemah lembut dan rendah hati. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika Bapak Ibu mau disejajarkan derajatnya dengan Tuhan Yesus, ayo lemah lembut dan rendah hati. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kiranya renungan ini saya tidak mengajar sedemikian rupa, tetapi ini saya hanya mengingatkan firman Tuhan yang kita dengar, mengingatkan kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Saya minta tim musik bisa maju ke depan. Ada 4 tantangan yang tadi menjadi momok dalam hidup manusia. Yang pertama, daya tarik dunia, ego kita, kenangan akan masa lalu. Bapak Ibu, hari ini kalau ada hal-hal yang menjadi penghambat di dalam hidup kita untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, masing-masing kita dengan Tuhan tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik. Ubah